Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku dan Lala segera bangkit dari duduk dan menemani orang tua Dwi menuju kendaraannya. Sedangkan Dwi dengan cueknya langsung bermain dengan putriku. Ia sama sekali tidak memperdulikan kedua orang tuanya. Aku hanya bisa menggeleng pelan melihat kelakuannya yang belum dewasa. "Ui, ita alan-alan yuk." Gendis merayu Dwi yang sedang asik main HP di ruang TV. "Entar ya, di luar masih panas. Sorean dikit aja jalannya." "Ya Uwi, Dis aunya sekarang." "Dis, sini main sama onti Lala," kata mama. "Gendis sudah bisa huruf alfabet ya?" "Dah au ah, Dis aunya alan-alan aik otol." "Ya, onti Lala sedih deh. Onti obrol sama pacol onti aja." Lala tersenyum dalam. "Kok Gendis bisa tahu kalau Lala punya pacar?" tanya Lala kepada aku yang berdiri tidak jauh darinya. "Ya begitulah ponakan kamu. Kadang dia bisa menerawang, kadang dia juga suka membaca pikiran kita." Lala memutar kedua bola matanya. Ia berpikir keras. "Iya teh, Dwi sudah pernah cerita ke Lala tentang kemampuan Gendis. Tapi kok bisa ya teh? Di keluarga kita kan nggak ada yang seperti Gendis." "Ya juga sih." Aku mengalihkan pandangan ke arah ruang TV. Kuperhatikan Gendis terus berusaha membujuk Dwi untuk menemaninya jalan-jalan sore. Akhirnya Dwi mengalah karena tidak tahan mendengar rengekan Gendis. "Mbak, buruan pakai jilbab, ayo temenin aku dan Gendis jalan-jalan." "Kenapa nggak berdua sama Gendis saja atau Lala? Aku maunya jalan sama Mbak, biar kalau ada yang pengen aku beli bisa dibayarin." "Dasar. Sebentar, Mbak ganti baju dulu. Itu kalau mau manasin motor, kuncinya ada di ruang tamu." Dengan cepat aku segera berganti pakaian. Tidak lupa aku memakaikan jaket dan celana panjang ke putriku. Dwi mulai memanasi kendaraan beroda 2 di garasi. "Mbak, Gendis, ayo buruan," teriaknya tidak sabaran. "Lah, tante titip rumah dulu ya. Kalau butuh apa-apa ambil saja uang yang di dekat TV." "Iya teh, santai aja," jawab sepupuku yang pendiam. Aku dan Gendis bergegas keluar rumah. Kulihat Dwi sudah menunggu kami di halaman. "Mah, Gendis di depan ya." "Jangan, Gendis duduk di belakang sama mama saja ya." "Ya mama," ujarnya dengan raut wajah kecewa. Aku segera mengangkat tubuhnya yang padat berisi dan menaikkannya ke atas jok motor. Setelah kupastikan putriku duduk dengan nyaman, aku mulai duduk di belakangnya. "Dis, pegangan yang kencang sama Mbak Uwi ya." "Oke mah, Uwi, go," teriaknya kencang. Dwi menoleh ke belakang. "Mbak, kita mau kemana nih?" "Ke perumahan sebelah aja Wi, kalau sore begini di sana banyak delman." "Oke." Dwi mulai mengendarai motor dengan kecepatan sedang. Memasuki perumahan Delta, Gendis langsung bertepuk tangan. Ia tampak begitu antusias melihat lampu-lampu yang sudah dinyalakan di sepanjang jalan perumahan. "Mah, lampunya agus ya." "Iya, lucu-lucu ya Dis." Kendaraan roda 2 yang dikendarai Dwi terus melaju. Ketika melewati jembatan, sepupuku menghentikan kendaraannya. Aku mengintip dari balik celah tubuhnya. Ternyata ada seekor kuda yang sedang melintas. Tiba-tiba Gendis langsung mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Samar-samar putriku berbisik lirik.
Udah, Aap ya udah. Aapin Anusia yang jahat sama Uda. Tolong aapin Leka. Udah juga diukul, dan diaci akan sama Inum. Ujarnya diiringi tangis terisak-isak. Aku terperajat mendengar penuturan putriku. Sontak aku meminta Dwi untuk memarkirkan kendaraannya di tepi jalan. Wi, tolong parkir di depan sebentar, seruku sambil menepuk bahunya. Dwi segera memarkirkan motornya di pinggir jalan. Ia menoleh ke arahku. Kenapa minta berhenti di sini, Mbak? Kan tamannya masih di depan. Aku menaruh jari telunjuk di bibir, meminta Dwi untuk diam. Aku segera turun dari motor sambil menggendong Gendis. Perlahan kuturunkan putriku di atas rumput gajah yang tersusun rapi di sepanjang trotoar. Putriku menangis terseduh-seduh. Aku pegang kedua pipinya dan kutatap dalam matanya. Gendis, Dis kenapa menangis pas tadi melihat kuda yang melintas? Dis acian sama Uda. Kasihan kenapa? Anucia jahat sama Uda, Dis gak ega. Ceritnya sambil berhamburan ke pelukanku. Acian Uda mah, acian. Kenapa Anucia jahat sama Uda? Kenapa ada Anucia Aat mah? Kenapa gak Aik semua? Aku tertegun mendengar pertanyaan anakku. Tidak terasa butiran kristal putih jatuh mengalir ke pipi. Hatiku juga bisa merasakan apa yang putriku rasakan. Rasa sakit, sedih dan kecewa. Ya Allah, sebegitu empatinya kah anakku dengan makhluk ciptaan Tuhan, batinku. Aku mempererat dekapan, membiarkan jilbabku basah terkena buliran air matanya yang tumpah ruah. Kulihat Dwi berdiri mematung melihat semua kejadian ini. Matanya nampak berkaca-kaca. Aku memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam. Dis, tolong dengarkan Mama baik-baik ya nak. Mama tahu kalau Gendis merasa sakit hati ketika melihat manusia tidak manusiawi kepada hewan. Memang tidak semua manusia itu memiliki hati dan perilaku yang baik. Tapi Mama harap Gendis akan selalu berbuat baik kepada sesama. Gendis tidak boleh menyakiti makhluk ciptaan Allah, baik itu manusia, hewan, jin dan yang lainnya. Terus menjadi anak yang baik ya sayang. Aku memberi nasihat sambil mengelus lembut bahu putriku. Mama harap Gendis paham dengan apa yang Mama sampaikan ya. Putriku mengangguk pelan sambil mempererat dekapannya. Iya mah, Dis au aik ama semua. Ya sudah, sekarang tolong atur nafas Gendis pelan-pelan, biar Gendis merasa lebih tenang. Putriku melepaskan pelukannya. Ia berusaha mengatur nafasnya perlahan. Coba sekarang Gendis senyum dulu. Mama kangen lihat senyuman anak Mama yang cantik. Gendis menengadakan mukanya dan memaksakan diri untuk tersenyum. Walau masih tersirat rasa sedih dan kecewa mendalam di wajahnya yang manis. Mbak, anakmu kenapa lagi? Kok tiba-tiba nangis pas lihat kuda? Bisik Dwi sambil memperhatikan Gendis. Mbak juga nggak paham Wi. Gendis bilang kalau manusia itu jahat sama kuda. Mungkin Gendis bisa merasakan apa yang hewan rasakan ya. Gumamku lirik. Dwi menggigitkan bahu. Aku mana ngerti Mbak, yang pasti aku shock banget melihat kelakuan Gendis hari ini. Mah, Gendis menarik-narik lengan bajuku. Apa sayang? Gendis mau apa lagi? Alan-alan aki mah, Dis au lihat alon. Ayo Mbak Dwi, kita jalan lagi. Gendis mau lihat balon tuh. Dwi segera naik ke atas kendaraan dan menyalakan mesinnya. Aku pun segera mengangkat Gendis dan mendudukannya di atas jok motor. Jangan sedih lagi ya Dis, bisikku sambil mengecup belakang kepalanya. Ayo Wi, kita jalan lagi. Dwi segera mengendarai kendaraan menuju ke arah taman. Ketika akan melewati kuda-kuda yang sedang beristirahat menunggu penumpang, dengan tatapan iba, Gendis memalingkan wajahnya. Aapin Endis ya udah, desisnya lirih menahan tangis. Setelah puas mengelilingi perumahan Delta, aku segera mengajak Gendis untuk pulang. Dwi pun segera mengarahkan kendaraan melewati belakang komplek perumahan. Saat akan memutar balik, tiba-tiba Gendis berteriak, Wi, tolong ke sana Wi.
Jari putriku menunjuk ke arah pelataran sebuah toko yang sedang tutup. Kulihat di terasnya terdapat beberapa anak jalanan yang sedang tertidur pulas di atas karung yang mereka bawa. "Wi, tolong samperin tempat yang ditunjuk," pintaku. Dengan raut wajah kesal, Dwi segera memutar balik kendaraan menuju ke arah yang Gendis tunjuk. Sesampainya di sana, putriku bergegas meminta turun. "Mah, uyun ulu," pintanya dengan raut wajah memelas. Aku segera menurunkan Gendis dari atas motor. Netranya yang bulat menatapku ragu, seolah-olah ada yang mengganjal di hatinya. Ia tampak begitu cemas, seperti ada yang ingin dirinya sampaikan, namun ia merasa takut. "Mah, dis oleh inta uit ndak?" Pintanya dengan wajah tertunduk menatap tanah. "Duit untuk apa?" "Buat leka." Jarinya mengarah ke arah anak-anak kecil yang tengah terlelap di pelataran toko yang kotor dan berdebu. Wajah mereka terlihat begitu letih dan kumal. Aku tersenyum hangat. "Boleh, Mama malah seneng kalau Gendis berbuat kebaikan." Aku segera mengambil beberapa lembar duit dan kuserahkan ke putriku. "Sana, bangunin mereka dan kasih duitnya. Bilang buat beli makanan." "No," Gendis menolak uang yang aku berikan. "Mama aja yang aci, dis atut," jawabnya dengan tatapan lugu. "Ya sudah, ayo temani Mama untuk mengasih ke mereka." Aku segera berjalan menghampiri ke arah anak-anak itu. Dengan setengah berlutut, aku membangunkan mereka. Awalnya mereka terlihat terkejut melihat kedatangan aku dan putriku. Namun setelah aku menyerahkan sejumlah uang, mereka langsung tersenyum gembira dan mengucapkan terima kasih. Gendis tersenyum dan menatap bahagia. "Agak ili aik ya," ujarnya sambil melambaikan tangan. Aku dan Gendis segera menghampiri Dwi yang duduk termenung di atas motor. "Mbak, anakmu kenapa lagi? Kok tahu-tahu minta nyamperin mereka?" Tunjuk Dwi ke arah anak kecil yang berjumlah 4 orang. "Itu, dia minta Mbak untuk ngasih uang ke mereka. Katanya kasihan." "Oh, aku kira kenapa. Ya sudah, kita langsung pulang saja ya Mbak. Sudah mau maghrib nih," ujar Dwi sambil melihat jam yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Wi, Mak Haji ya, udah au emenin di alan-alan," ucap putriku dengan mata berbinar. "Iya Bawel, udah buruan naik, jangan cuma diem saja," ketus Dwi dengan wajah masam. "Uwi ayah ikel, alak." Aku tersenyum geli, segera ku angkat tubuh Gendis dan mendudukannya di atas jok motor. Kendaraan beroda 2 yang dikendarai Dwi pun melaju dengan cepat menuju ke rumah. Malam itu suasana di kediamanku tampak berbeda. Rumah yang biasanya sunyi senyap kini terlihat ramai. Kini semua berkumpul dan bersenda gurau di ruang TV. Raut wajah anakku terlihat sangat bahagia. Beberapa kali ku dengar Gendis menggoda Dwi yang tidak pernah bisa jauh dari ponselnya. "We, aki WA apa aki?" "Kepo," balas Dwi sambil terus memainkan jari jempolnya di layar ponsel. Ini kalau diajak obrol sama Endis." Anakku yang sedang duduk di atas sofa kini beringsut menghampiri Dwi yang sedang tiduran di atas karpet. Putriku itu merebahkan dirinya di samping Dwi yang tampak acuh tidak acuh dengan kehadirannya. "Wih, apa elu? Dis aja ikiran Uwi atau antan Uwi?" tanya putriku dengan suara membentak karena merasa kesal telah dicuekin oleh Dwi. "Apa sih resek, hobimu itu mengganggu kesenangan orang saja sih," gerutu Dwi. Dwi menatap sinis putriku. Gendis pun membalas tatapannya dengan tajam. "Oga ah, Ici otak Uwi sama antan Uwi itu gak enting," ujarnya bersungut-sungut. Serempak aku dan Lala tertawa mendengar ucapan polos Gendis. "Wah, Uwi kalah telak sama adiknya," goda Lala. Dwi cemberut dan mencibir ke arah Gendis. "Aku kena kutuk apa sampai punya adik begini?" ujarnya dengan wajah memelas. "Dah, Gendis ain sama onti Lala aja, omong sama Uwi gak celu." Putriku menghampiri Lala dan mengajaknya bermain masak-masakan di ruang tengah. "Mbak, kita ngobrol di teras yuk," ajak Dwi.
Aku mengerlingkan mata tanda setuju. Dwi menjulurkan tangannya. Dengan bergandengan tangan, kami melangkah ke teras. Aku duduk di kursi berwarna hijau sambil memandang langit malam yang bersinar terang. Mbak tahu nggak? Ada gamers ganteng loh, selera mbak banget deh. Siapa Wi? Tanyaku penasaran. Namanya Miao. Dengan cepat, Dwi memperlihatkan wallpaper ponselnya. Aku mengamati seraut wajah yang terpampang di layarnya. Ganteng Wi, ucapku antusias. Brak, aku dan Dwi terperajat kaget mendengar suara daun pintu yang dibanting sangat kencang. Serentak aku dan Dwi menoleh ke arah datangnya suara. Kulihat Gendis dengan raut wajah marah berjalan menghampiriku. Sekonyong-konyong tangannya yang mungil menonyor dan mendarat mulus di kepalaku. Mama nih, otaknya owok kanteng ulu. Ingat ayah, nasihatnya dengan wajah dongkol. Waktu terasa berhenti. Aku yang masih merasa terkejut hanya bisa terdiam terpaku, seraya mengelus pelan kepalaku yang tidak terasa sakit. Terkagum sendiri dengan ucapan anakku yang begitu dewasa. Aku menoleh menatap wajah Dwi yang duduk berhadapan denganku. Matanya membeliak kaget. Ia menutup mulut dengan kedua tangannya. Pipinya yang pucat memerah. Sepertinya sepupuku berusaha keras menahan gelak tawa yang sejak tadi ingin ia keluarkan begitu saja. Anak paling sopan yang pernah kulihat, decaknya penuh kagum sambil tersenyum lebar. Gendis menoleh ke Dwi, bibirnya yang kecil siap menyemprot sahabat sekaligus musuhnya. Apa Wi? Aundis ukul uga, tatapnya galak. Wah, adiknya Wi jagoan nih. Dis, kapan-kapan kalau Wi berantem sama orang, Dis bantuin Wi ya, tuturnya sambil tersenyum jahil. Dwi tidak mampu lagi menahan tawanya, kini ia tertawa lepas. Aduh, perutku sakit mbak, kamu tuh pas lagi hamil ngidam apaan sih? Sampai bisa punya anak kayak si Kiwil. Lecek, sungut putriku kesal. Ma, awas, no ikir cowok-cowok ganteng lagi. Dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah, putriku menunjuk tepat ke arah mataku dan matanya, memberikan kode mata tu mata. Aku mengerutkan kening dan menatap geli kelakuannya. Udah, Dis awain sama onti lala lagi. Awas, ingat pesan Endis, no cowok, baik. Derap langkah kaki anakku melangkah ringan masuk ke dalam rumah. Anakmu kacau banget mbak, dari mana dia bisa tahu kalau kita lagi ngomongin cowok ganteng? Kiting kan gak bisa mendengar percakapan kita. Bisa-bisanya dia datang langsung nonyor kepala emaknya sendiri. Gile tuh bocah, gedenya mau jadi jagoan kali ya. Dwi langsung menyerocos panjang dan cepat sekali. Nggak tahu Wi, mbak juga bingung. Gendis bisa tahu dari mana kalau kita tadi lagi membahas cowok? Jawabku sambil tersenyum. Mbak, emangnya mbak masih kuat mengasuh anak seperti Gendis? Saran aku nih ya, kalau mbak sudah menyerah, mendingan buruan bikin status di WA atau IG. Siapa tahu ada yang mau adopsi dia. Ide dari sepupuku yang manja dan egois ini benar-benar out of the box. Stres, dapat anak susah-susah, malah mau dioper ke orang lain. Kali ini giliran tanganku menonyor kepalanya yang kalau bicara tidak pernah disaring terlebih dahulu. Dwi tertawa cekikikan. Ya siapa tahu saja mbak, minat sama ide aku. Aku menghembuskan nafas. Masuk ke dalam Yui, mbak takut kalau Gendis nyamperin kita lagi dan ngamuk-ngamuk hanya karena kamu asik ngomongin dia terus. Aku segera mengangkat tubuhku dari kursi dan melangkah masuk ke rumah. Dwi dengan cepat berlari menyusul aku. Jangan tinggalin aku sendirian mbak, aku kan paling takut banget sama rumahmu. Malam semakin larut, rumahku bukan semakin sepi tapi malah semakin gaduh dengan suara gelak tawa Dwi yang sedikit heboh. Rasanya cukup menyenangkan kedatangan dua sepupu yang sangat berbeda karakter ini. Aku jadi bisa beristirahat dengan tenang karena ada yang menjaga dan mengajak putriku bermain. Aku menguap menahan kantuk yang mulai menyerang. Aku mengucek-ucek kedua mataku, menatap ke jam dinding yang jarum pendeknya menunjukkan pukul 10 malam. Lambat laun suasana canda tawa di rumah berubah menjadi hiruk pikuk.
Dari arah ruang TV, terdengar jeritan gendis yang menangis karena digoda dan diusili oleh Dwi. Mama, Uwi akal nih, jerit gendis histeris. Bukannya berhenti menjahili anakku, kelakuan Dwi sepertinya semakin menjadi-jadi. Berulang kali aku dengar teriakan gendis memanggil-manggil namaku. Aku yang merasa penat akhirnya tidak dapat mengontrol emosi. Dengan perasaan kesal, aku menyeret tubuhku turun dari tempat tidur dan berjalan menuju ke ruang TV. Sesampainya di sana, kulihat kedua tangan gendis tengah berusaha menepis serangan jemari Dwi yang berusaha mencubit kedua pipinya. Atit Dwi, Atit tahu. Gendis mengadu kesakitan. Aku berdem kencang. Gendis menoleh ke arahku dan segera mengangkat tubuhnya dari karpet. Ia berlari dan mendekap erat kedua kakiku. Mama, Wi akal tuh. Tunjuknya ke arah Dwi yang sedang tersenyum jahil. Kuperhatikan Lala yang duduk tidak jauh dari Dwi, hanya menunduk terdiam. Pipi Endis sakit diubitin Wi. Aduh, Atit mah. Ia mengelus-ngelus pipinya yang memerah akibat terkena cubitan. Emosiku memuncak melihat anakku satu-satunya tampak kesakitan. Tanpa berpikir panjang, aku lantas berkata lantang. Oh, Uwi senangnya jalin gendis ya? Aku menatap lekat wajah putriku. Dis, tolong bilang ke temanmu yang ada di ruang TV untuk mengganggu balik Dwi, biar dia tahu rasanya kalau diisengin. Aku menatap tajam ke arah sudut ruang TV dan mendengus kesal. Gendis menatapku dengan tatapan bingung. Mungkin ia tidak paham dengan apa yang aku bicarakan. Ayo Dis, kita main di kamar saja. Aku segera menggandeng tangan putriku dan masuk ke kamar. Terserah Dwi dan Lala malam ini mau tidur di mana. Aku tidak peduli lagi dengan mereka. Hatiku benar-benar dikuasai perasaan marah yang mendalam. Sayup-sayup dari dalam kamar, ku dengar Lala menasihati Dwi agar tidak kelewatan bercandanya. Tapi sepupuku yang keras kepala membantah semua nasihat Lala. Ia bersikeras kalau apa yang telah ia lakukan bukanlah suatu kesalahan. Bercanda kok keterlaluan gitu, gerutuku dalam hati. Sekitar 10 menit kemudian aku dengar suara TV menyala diiringi jerit tertahan dari bibir Dwi. Awalnya aku pikir mereka sedang menonton film horor. Namun ternyata pikiranku salah besar. Brak! Aku terkejut mendengar suara bantingan pintu yang sangat keras. Samar-samar dari arah depan kamar terdengar suara isak tangis yang keluar dari bibir Dwi. Lala, aku takut, aku mau pulang. Aku mau nelpon bapak minta dijemput malam ini juga. Jangan Wi, kasihan bapak. Kalau malam-malam begini kesini, takutnya malah terjadi sesuatu di jalan. Tapi aku takut banget. Aku gak mau menginap di sini. Aku takut. Jerit Dwi dengan tangis yang semakin menjadi-jadi. Wi, sabar Wi, jangan gitu Wi. Aku gak peduli, aku mau pulang sekarang juga. Karena penasaran dengan suara ribut-ribut di teras, aku segera bergerak keluar kamar. Gendis mengikutiku dari belakang. Saat melewati ruang tengah, sepintas kulihat TV menyala dan memutar film kartun kesukaan anakku. Seketika garis-garis halus muncul di antara keningku. Kenapa TV dibiarkan menyala dan mereka malah ngobrol di luar? Gumamku sambil mengedarkan pandangan. Langkahku terus menuju ke pelataran teras. Sesampainya di teras, kulihat Dwi terduduk lemas di atas lantai dan menutup wajah dengan telapak tangannya. Bahunya terlihat bergetar naik turun. Aku menatap keheranan. Apa yang terjadi sama Dwi? Kenapa sepupuku tampak begitu ketakutan? Lah, Dwi kenapa? Tanyaku dengan tatapan menginterogasi. Itu entah, tadi pas kita lagi asik ngobrol, tahu-tahu TV-nya menyala sendiri. Terus seperti ada yang mainin remote-nya, memilih menu YouTube dan film kartun. Lala yakin kalau TV-nya menyala sendiri, bukan salah satu dari kalian yang iseng. Bener entah, kan remote TV-nya ada di atas meja, jawab Lala bersungguh-sungguh. Habis itu entah, dari arah pojokan ruang TV juga terdengar suara cekikikan anak kecil, makanya kita langsung lari keluar. Oh, lagian sih pada hobi ngisengin gendis, gantian deh dijailin balik. Enak nggak? Tatapku sinis ke arah Dwi. Sambil terus menangis, Dwi mendongakkan wajahnya yang tampak pucat pasi. Bibirnya bergetar seperti orang menggigil kedinginan.
"Lah, ambilin handphone aku di ruang TV. Aku harus nelpon bapak sekarang juga," ucapnya terbata-bata. Lala bergegas menuju ke ruangan di mana Dwi menaruh ponselnya. Tanpa butuh waktu lama, Lala sudah kembali dan menyerahkan handphone berlogo buah ke tangan Dwi yang gemeteran. Dengan angkuh, aku segera mengajak Gendis kembali ke kamar. Aku menyeringai. Perasaanku merasa puas melihat Dwi yang hampir mati ketakutan. Terserah ia mau menelpon siapa, yang penting hatiku lega karena ia sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Syukurin, lagian hobi banget isengin Gendis, batinku. "Mah, Uwi apa?" tanya Gendis. "Gak apa-apa, Dis, gak penting, mendingan kita tidur yuk." Aku segera membawa anakku ke kamar mandi untuk menyikat giginya. Ketika keluar dari kamar mandi dan menuju ke kamar, kulihat Dwi dan Lala masih berada di teras. Tampaknya Dwi benar-benar takut untuk masuk ke dalam rumah. Mungkin ia begitu trauma dengan kejadian yang baru saja menimpanya. Aku terperajat mendengar dering ponsel yang berasal dari dalam kamar. Aku segera berjalan cepat, takut jika suamiku yang menelpon hanya untuk sekedar memberi kabar. Sesampainya di kamar, aku segera mengambil ponsel yang tergeletak di atas kasur. Ibunya Dwi, ngapain menelpon malam-malam begini? Belum sempat kuangkat teleponnya, beliau sudah mematikan panggilan masuk. Aneh, pikirku. Tidak lama kemudian terdengar notifikasi chat di layar ponsel. Kulihat Ibu Dwi yang mengirim pesan. Dengan mata nanar aku membaca isi pesannya. "Ma, kamu habis ngapain Dwi sampai dia menangis ketakutan begitu? Om marah besar sama kamu." Emosiku kembali bergejolak. Aku lempar ponsel ke atas kasur dan mendengus kesal. Dasar, hobinya selalu menyalahkan orang lain, gerutuku kesal. Anakku memperhatikan perubahan raut wajahku. Ia mendekat dan memelukku hangat. "Cabal mah, cabal. Cuekin aja." Sesaat aku terpaku. Lagi-lagi anak sekecil ini sudah mampu mengontrol dan menasihati aku yang lebih tua darinya. Aku membalas dekapan Gendis. "Iya, terima kasih sudah menasihati mama ya, Dis." Aku kecup lengan tangannya. "Ending, mama lem saja. Yal nggak ala-ala lagi." Aku tersenyum mengangguk setuju. Dengan perasaan dan tubuh yang letih, aku mengajak anakku menuju pembaringan untuk beristirahat. Pagi-pagi sekali aku dikejutkan suara berisik yang berasal dari arah dapur. Indera penciumanku membaui aroma masakan. Siapa yang sedang memasak di dapur? Pikirku dengan mata terpejam. Dengan malas aku bangkit dari tempat tidur dan menuju ke ruang memasak. Dari ambang pintu dapur, kulihat sepupuku Lala dan Dwi sedang memasak nasi goreng. "Tumben sudah pada bangun," sapaku sambil menguap. Lala menoleh ke belakang melihat ke arahku. "Iya teh, Dwi bilang lapar gara-gara semalam belum makan." Dwi melirik ke arahku. Sedetik kemudian ia berjalan menuju ambang pintu dan memelukku. "Maafin aku ya Mbak kalau semalam sudah keterlaluan bercandanya," ucapnya sambil menahan tangis. Aku membalas pelukannya dan mengusap-ngusap bahunya pelan. "Maafin Mbak juga ya jika sudah kelepasan meminta mereka untuk mengganggu kamu." Sambil menundukkan kepalanya, Dwi berkata lirih, "Aku masih boleh nginep di sini kan Mbak?" Aku tertawa renyah mendengar pertanyaannya yang polos. "Tentu saja boleh. Semalam ibu WA Mbak, katanya bapak marah sama Mbak." Iya, semalam bapak marah banget sama Mbak. Nanti biar aku yang telepon bapak dan menjelaskan pokok masalahnya." Aku tersenyum dan mengelus rambutnya yang tergerai indah. "Nah begitu dong, jadi orang itu harus berani bertanggung jawab," nasihatku sambil memandang wajah Dwi yang cantik. Suara klakson mobil mengagetkanku. "Lah, tolong cek ke depan, lihat itu siapa yang datang, berisik banget," gerutuku yang sedang membaca buku di ruang tengah. Lala yang berada di ruang tamu segera melangkah keluar rumah. Tidak lama kemudian terdengar pintu gerbang dibuka. Sejurus kemudian terdengar tawa cekikikan dari arah garasi. "Sepertinya suara Eneng," gumamku. Baru saja aku mengintip dari balik tirai jendela, seraut wajah muncul di ambang pintu ruang tamu. "Halo Sista," sapanya setengah berteriak. "Neng, tumben kesini sore-sore," tatapku pada sepupuku yang hobi tertawa. "Kan mau ngasih surprise."
Pasti disuruh kemari sama ibunya Dwi ya? Tatapku menyelidik. Tawanya pecah. Tahu saja sih mbak. Taulah, nggak mungkin seorang Neng datang ke sini kalau tidak ada yang menyuruh. Neng tampak celingukan. Ia sepertinya mencari sesuatu. Ponakanku mana mbak? Ada tuh di kamar belakang lagi main sama Dwi. Neng segera melangkahkan kakinya menuju ke ruang yang terletak dekat tangga. Tidak lama kemudian terdengar suaranya yang menggelegar. Gendis, kangen sama Onti nggak? Kita jalan-jalan yuk. Onti Neng. Entah apa yang sedang Neng lakukan bersama putriku. Tidak lama kemudian ia tampak menggendong Gendis menuju ke ruang tamu, diikuti Dwi yang mengekor di belakangnya. Mbak, kita cari makan yuk, aku lapar nih. Ia mengerjap-ngerjapkan bulu matanya yang panjang dan lentik. Datang-datang langsung bilang lapar, parah. Mau nggak aku yang traktir deh? Neng kembali tertawa kencang. Bilang mau mbak, Dwi menyahut cepat. Boleh, ya sudah, sana semuanya buruan ganti baju yang rapi. Dengan menumpang mobil Neng, kami berlima pun akhirnya segera pergi keluar membeli makanan. Neng, parkir situ saja. Tunjukku ke sebuah warung pecel lele di pinggir jalan. Neng memarkirkan kendaraan beroda empatnya di area parkir. Kami berlima segera turun dan berjalan menuju ke warung makan yang sore itu belum begitu ramai. Mau pesan apa mbak? Neng meminta pendapatku. Ndis au ayam oyeng. Dwi, Lala, kalian mau makan apa? Tanyaku. Samain aja mbak, jawab Dwi dan Lala sambil memainkan ponsel di tangan masing-masing. Neng melambaikan tangan memanggil pelayan dan memesan makanan dan minuman. Sambil menunggu pesanan diantar, Neng mengajak putriku ngobrol. Dis, Onti mau tanya, tahun ini Onti akan menikah tidak? Aku mendelikan mata mendengar pertanyaannya. Dengan cepat putriku menggelengkan kepalanya. No, Onti aman nikahnya. Nah lo, seruku sambil tertawa diiringi senyuman Lala dan Dwi. Ya masa lama sih, gak bisa dipercepat. Cecar Neng penasaran. No, lama. Dis hilang, lama ya lama. Syukurin, lagian nanya yang aneh-aneh ke Gendis. Aku menunjuk wajah sepupuku. Neng tertawa kecil sambil menggaruk alisnya. Tidak lama kemudian seorang pelayan pria datang membawa pesanan kami. Suara kucing mengeong-ngeong di depan warung tempat kami makan. Putriku mengalihkan pandangannya menatap ke arah hewan berkaki empat tersebut. Dengan cekatan ia segera turun dari kursi dan berjalan mendekati kucing berwarna abu-abu. Anakku berjongkok di hadapan hewan yang tampak tidak terawat itu. Sejurus kemudian ia tampak terdiam mengamati kucing yang menundukkan kepalanya. Tidak lama kemudian anakku mengangkat tubuhnya dan berjalan kembali ke meja. Tangannya yang mungil mengambil sepotong paha ayam yang tersaji di piring. Kini ia kembali berjalan menuju ke arah kucing yang dengan setia masih berdiri di depan pintu. Tangan putriku terjulur meletakkan ayam tersebut di atas tanah. Ia tersenyum dan kembali menghampiri aku yang sedari tadi memperhatikan tingkah lakunya. Dis, kenapa ayamnya malah dikasih ke kucing? Ajian mah. Ata ucingnya, ya apel lu makan. Terus Gendis makan apa dong? Kan ayam gorengnya sudah dikasih buat kucing. Ampang mah, Dis kan ijain tak lagi ke mama. Mama kan aik sama Endis. Senyumku mengembang. Jawaban yang pintar. Iya, Gendis makan ayam punya mama saja ya. Biar mama pesen lagi. Aku menaruh sepotong ayam di piring putriku. Aci mama ayang. Jangan lupa cuci tangan dan berdoa sebelum makan. Gendis segera membasuh tangannya ke dalam kobokan yang tersedia di atas meja. Setelah mengucap basmalah, anakku langsung memakan hidangan yang tersedia dengan lahap. Terdengar suara gemercing dari arah pintu warung makan. Aku melirik sekilas, kulihat seorang pengemis tua bertubuh kurus kering dan mengenakan baju compang-camping. Lusuh berdiri termenung di ambang pintu warung. Dengan setengah terpincing, matanya yang kecil menatap nyalang dan menyeramkan ke arah kami. Tangan kirinya tampak memegang tongkat yang jika digerakkan akan mengeluarkan suara gemercing berisik. Sedangkan di tangan kanannya terdapat sebuah gelas plastik bening berisikan uang receh. Dari sudut mata, aku perhatikan jika putriku
dengan jeli terus mengamati ke arah pengemis tersebut. Sorot matanya terlihat dingin dan sinis, layaknya tengah melihat seorang musuh bebuyutan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.